Board game ini namanya adalah Dreadfleet. Nah, ini adalah jenis war games yang dikeluarkan oleh Games Workshop. Dia merupakan seri dari Warhammer Fantasy. Nah, kenapa ini udah lama gue incar? Karena games ini sangat langka sekali. Waktu itu dia keluar tahun 2011 dan karena penjualnya tidak cukup sukses, maka akhirnya game ini tidak diproduksi lagi dan tidak ada edisi baru yang keluar. Dan untuk mendapatkan game ini termasuk butuh effort yang lumayan susah, karena sangat susah dicari di pasaran dan juga harganya pun cukup mahal kalau kita mau beli. Nah, kebetulan ini gue bisa dapet barang second. Oke, kondisinya nggak terlalu bagus, tapi lumayan juga, harganya cukup terjangkau. Dan terus gue dapat beberapa additional kapal-kapal tambahan yang bisa buat cadangan untuk permainan ini. Nah, samudera yang digunakan sebagai area peperangan itu tidak kosong begitu saja, karena banyak scenic figure, yaitu berupa kepulauan atau karang-karang yang akan menghiasi area samudera itu. Contohnya adalah yang satu ini, yang paling besar. Ini ada semacam karang tinggi, kemudian di atasnya itu ada semacam kastil. Nah, desainnya ini sangat bagus sekali, karena selain dia dibuat dengan size yang besar, kemudian dia cetak juga dengan menggunakan plastik yang cukup keras, sehingga dia bisa mendapatkan detail yang tajam. Nah, selain pulau ini, itu juga ada pulau dengan variasi lain. Contohnya adalah pulau seperti ini yang ada tengkorak ini. Dia akan menjadi semacam volcano, gunung berapi. Kemudian ini juga ada karang-karang kecil, jadi ada ilustrasi kapal yang karang. Kemudian ada juga ini pulau kecil juga, dan di sini ada semacam seperti untuk lokasi untuk ritual. Nah, di sini juga yang cukup besar lagi, ini ada semacam kastil kecil yang dia berdiri di atas semacam jasad penyu mungkin ya, kalau kita lihat bentuknya ini. Nah, di samping pulau-pulau dan karang yang besar itu juga banyak obstacle kecil, seperti yang kecil-kecil ini adalah sisa-sisa dari kapal karam. Itu juga akan menghiasi area dari samudera tempat kita berperang. Nah, selain dari komponen-komponen skin itu, sebelum kita masuk membahas mengenai kapal satu persatu, itu juga ada komponen-komponen lain, seperti ini ada semacam Bone Hydra. Dia itu nanti akan menjadi monster yang bisa dikendalikan juga dalam pertempuran. Kemudian ada semacam ini hantu laut. Dia juga bisa terlibat dalam pertempuran. Nah, terus selain itu, komponen lain dalam permainan ini ada semacam token ini yang bisa menjadi untuk alat ukur kalau misalnya kita mau melakukan turn atau kapal itu mau berbelok. Ini juga digunakan kalau kapal itu mau berbelok. Dan selain itu juga ada penggaris. Ya, ini dia. Penggaris ini untuk mengukur jarak pergerakan dari kapal-kapal yang kita kendalikan. Nah, kita sekarang akan membahas satu persatu, yaitu dari kubu Grand Alliance. Ini kubu Grand Alliance ini seperti light side. Dia itu adalah aliansi dari human, elf, dan dwarf. Nah, kapal induknya itu adalah kapal ini, Heldenhammer, yang dikendalikan oleh Kapten Jaegerod. Ini merupakan kapal yang paling besar di Golden Alliance, dan status kapal ini memiliki kekuatan hull, crew, dan juga jumlah cannon yang paling banyak dibanding kapal lainnya. Sehingga dia kapal yang paling terkuat. Dan dia bisa damage powernya adalah paling besar gitu dibanding yang lain. Jadi desainnya dia ada semacam citadel yang diletakkan di bagian kapal ini, dan di samping-samping ini berdasarkan lore-nya dia punya sekitar 180 cannon, 90 di port dan 90 di sisi port side.
Dan di depannya ini ada semacam patung. Ini adalah Sigmar Red. Jadi ini bisa digunakan kalau misalnya dia menabrak dari posisi depan, palunya ini dia bisa dilepas dan itu akan menimbulkan damage kepada si kapal lawan. Nah, berikutnya itu adalah kapal di sebelahnya ini adalah kapal Swordfish. Dia dikendalikan oleh kaptennya Arnesa Saltspike. Jadi dia punya corak seperti sisik ikan. Dan samping-sampingnya ini dia punya semacam duri-duri ikan coraknya. Dan di depannya ini ada semacam pedang bergerigi. Ini adalah seperti pedang dari ikan pedang. Nah, dia memang tidak sekuat si Heldenhammer, tapi dia punya kelebihan kalau dia menyerang dari depan dia bisa menyebabkan damage dengan menggunakan gerigi pedangnya ini. Jadi kenapa ini dia punya corak ikan? Karena kapten kapal itu sendiri dia punya keterikatan dengan makhluk-makhluk laut. Nah, desainnya cukup menarik. Dari kalau kita lihat ini dia bikin detail dari samping-sampingnya juga cukup detail, dan desain dari layarnya ini sangat menarik karena dia bentuk layarnya yang di layar-layarnya ini juga ada corak-corak seperti ikan dan tengkorak, dan corak di layar belakangnya ini agak sedikit berbeda dengan layar depan untuk variasi. Oke. Next, ini ada kapal yang cukup unik juga. Jadi kapal ini nih kayak semacam ada monster yang keluar di sampingnya dan di belakangnya. Jadi monster ini bisa meniup angin dan kemudian ceritanya dia akan mendorong si layar kapal ini. Ini adalah kapal Golden Magus Red Scimitar. Jadi kapal ini tuh dikendalikan oleh semacam penyihir gitu yang diberi nama Golden Magus. Kapal ini termasuk tidak sekuat dari si Swordfish, namun dia punya kelebihan, dia bisa mengeluarkan jin, yaitu jin yang Efrit, jadi jin api yang bisa menyerang kapal lawan dan membakar kapal lawan, atau Tempest Jin, jadi jin angin yang bisa meningkatkan kecepatan gerak dari kapal ini gitu. Kapal ini juga kalau dari sisi desain juga kelihatannya lebih kecil, jadi dia lebih cenderung rapuh. Namun kelemahan lain dari kapal ini, selain dari dia bisa summon jin, adalah kapten kapalnya lebih lemah dibanding kapten kapal yang lain. Sehingga dia kalau misalnya berduel antara kapten kapal cenderung akan di posisi yang sulit. Nah, berikutnya adalah kapal ini namanya adalah kapal Sea Drake. Ini dikendalikan oleh Kapten Irelian. Jadi ini adalah kapal yang unik karena dia bisa mensummon naga dari kapal ini. Naganya itu naga Cimmeril. Nah, kapal ini dia memang kalau kita lihat sangat pipih sekali. Jadi secara lebar itu dia lebarnya lebih kecil dibanding lebar kapal yang lain. Memang dia juga tidak sekuat dari yang Swordfish maupun Heldenhammer. Namun dia punya kelebihan, dia adalah kapal tercepat dalam kubu Grand Alliance. Layarnya dia memang sangat unik karena dia punya layar yang kecil-kecil gini, dan yang membuat menarik adalah ada semacam naga yang bertengger di bagian belakang kapal ini. Oke. Nah, yang terakhir adalah Grimnir Standard. Ini bukan jenis kapal layar, namun dia seperti kapal uap ya. Nah, kapal ini adalah kapal yang paling lambat, namun dia juga cukup kuat dan sebanding dengan Swordfish meskipun tidak sekuat si Heldenhammer. Ini dikendalikan oleh Darth namanya Redbrook. Dia juga punya kemampuan untuk mensummon auxiliaries, yaitu namanya adalah Darth Driggable. Jadi kayak semacam Zeppelin Darth gini. Itu juga bisa membantu kalau saat pertempuran untuk menyerang kapal lawan. Nah, oke.